يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Para alim, para ulama, tokoh masyarakat yang kami takdimi, Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah. Pagi hari ini kita sangat bersyukur sekali kepada Allah karena memudahkan kita untuk mengisi waktu-waktu yang ada ini dengan amalan-amalan saleh. Karena sesungguhnya kenikmatan yang paling utama bagi orang yang beriman di muka bumi ini adalah ketika Allah memberikan kemudahan bisa beramal soleh. Kalau kita bisa sholat subuh berjamaah di tempat ini, artinya Allah sudah memberikan kepada kita nikmat yang paling utama di dunia ini. Kalau kita diberikan kemudahan untuk bisa hadir dan duduk dalam majelis taklim seperti ini, itu artinya Allah sudah memberikan nikmat yang paling utama di dunia ini. Karena insya Allah amal-amal soleh yang kita lakukan itu nantinya akan memudahkan urusan kita di akhirat. Kita senantiasa beramal soleh bareng, senantiasa berjamaah bareng dalam amal-amal soleh kita. Karena memang nanti jamaah sekalian, kita ini insya Allah nanti itu di akhirat masuk surganya itu juga bareng-bareng, rombongan-rombongan kata Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-73, Allah menyampaikan dalam ayat itu bahwasanya nanti kita ini akan berombongan, Pak. Ya, jadi masuk surga itu tidak sendiri-sendiri, ada rombongannya. Nah ini masalahnya, kira-kira ini pada punya cita-cita kepengen masuk surga ada Pak? Pengen ya? Nah kalau ingin masuk surga ya cari rombongan, Pak. Karena nanti orang masuk surga itu tidak sendiri-sendiri. Maka Allah menyampaikan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Jadi ini nanti ini ada rombongan di akhirat itu. Rombongan ya yang berbondong-bondong masuk ke dalam surga. Ya. Maka kalau ingin masuk surga ya berarti kita cari rombongan. Sudah punya rombongan atau belum? Ya. Nah ini rombongan yang di sini ini nanti rombongan dari Masjid Al-Furqan Sudirman, ya. Itu nanti rombongan masuk surganya bareng-bareng, ya. Makanya upayakan jangan ada yang ketinggalan, gitu Pak ya. Kalau bisa rombongannya ya bareng-bareng, masuk surga bareng-bareng, ya seperti itu harapannya. Makanya ada acara apa ya kita ikut, ada undangan apa ya kita hadir. Kalau memang diundang, insya Allah seperti itu kita tidak ketinggalan nantinya, masuk surga bareng-bareng. Ya. Tapi juga ada rombongan lain Pak. Ternyata nanti di akhirat itu ada rombongan yang kedua. Itu Allah sampaikan dalam Al-Quran, ya. Surat Az-Zumar ayat yang ke-71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ada rombongan yang kedua, banyak juga jumlahnya. Ya. Rombongan apa ini? Rombongan orang-orang yang nanti akan digiring, ya. Tujuannya bukan ke surga.
ila jahannama zumara. Berombong-rombong mereka masuk ke dalam neraka jahanam. A'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua yang di sini dari rombongan yang kedua ini. Maka kalau ingin kita ini masuk surga, berarti kita harus mencari rombongan. Dan rombongan yang kayak apa? Yang kita ini disuruh mencari oleh Allah. Nah, ternyata Allah sudah menyuruh supaya kita ini masuk rombongan, ya, yang kemudian nanti tujuannya adalah surga. Allah memerintahkan kita dalam Al-Quran, ya, surat At-Taubah ayat 119. Di situ Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Dan hendaknya engkau senantiasa bersama dengan orang-orang yang as-shadiqin. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang dalam kebenaran, orang-orang yang jujur dengan perintah Allah dilakukan, jujur dengan larangan Allah dijauhi. Maka ini perintah dari Allah. Kita disuruh mencari rombongan yang orangnya adalah orang-orang soleh. Sudah pada punya ya insya Allah Pak ya. Ini kira-kira yang hadir kan ini orang-orang soleh semua kan? Amin. Inilah teman-teman kita nanti. Kita ini masuk surga ya dengan teman-teman kita ini. Makanya yang sabar ketika ini berteman dengan teman-teman kita ini Pak. Memang karakternya kadang beda-beda, ya, asal usulnya juga beda. Ada teman kita itu yang pendiam sekali juga ada. Kalau ditanya bolak-balik jawabannya singkat-singkat. Mau kemana Mas? Mau kemana Pak? Mau ke situ aja. Ada acara apa? Ada aja. Singkat sekali ngomongnya, nggak bisa diajak ya ngobrol yang enak. Ada kita ini punya teman yang karakternya dari mulai ketemu sampai kemudian berpisah, yang ngomong dia terus, kita nggak sempat diberikan kesempatan ngomong juga ada yang begitu Pak. Itu ya sabar kalau punya teman seperti itu. Namanya kita ini manusia karakternya beda-beda. Ada teman yang kadang-kadang itu baperan, ya. Ada ngomong sedikit saja temannya itu tersinggung, keluar dari grup, ya gitu juga ada Pak. Tapi nggak di sini insya Allah. Di sini orangnya kan nggak baperan semua insya Allah. Ya. Dan kita ini kalau berteman karena nanti mau masuk surga bareng-bareng nggak boleh baperan Pak. Ya, kita harus saling sabar satu sama lain karena memang Allah sampaikan. Ya kita ini hanya saling menasehati kalau ada salah-salahnya di antara kita. Kalau ada teman kita salah, tidak boleh kita diam. Karena Allah menyampaikan dalam Al-Quran surat Al-Asr bahwasanya kalau ingin kita ini selamat lafi khusrin dari kebinasaan, maka illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kalau kita ini ingin selamat dari kebinasaan, maka Allah berpesan setelah kita ini beriman dan beramal soleh harus ada satu amalan. Apa amalannya? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya kita saling menasihati. Gunanya kalau kita punya teman yang terkadang berbuat kesalahan agar kita bisa memberikan nasihat. Kalau kita sudah bisa memberikan nasihat, maka insya Allah orang yang menasihati dan menerima nasihat itu nanti akan diselamatkan oleh Allah. Lafi khusrin dari kebinasaan. Maka kita ini malah bingung kalau punya teman kok nggak pernah salah, punya keluarga nggak pernah salah. Bagaimana ngamalkan ayat ini? Maka pentingnya punya teman yang salah. Karena dengan teman yang salah kita bisa memberikan nasihat. Memberikan nasihat dapat pahala enggak Pak? Dapat. Dalilnya mana? Itu dalam Al-Quran surat Qaf ayat 18. Ma yafidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua apa yang diucapkan oleh lisan ini akan dicatat oleh malaikat raqibun atidun. Raqib atid. Kalau omongannya baik, nasihatnya baik, ya pasti akan mendapat pahala, dicatat malaikat. Maka ini pentingnya kita saling memberikan nasihat. Maka hidup ini kalau nggak ada nasihat malah bahaya. Orang salah dibiarkan, temannya salah nggak dinasehati, temannya salah nggak didoakan. Maka di antara ya hikmah dari kita memiliki teman yang terkadang berbuat salah,
kita ini agar bisa memberikan nasihat. Yang kedua, agar kita bisa mendoakan. Ini semua bernilai pahala. Kita memberikan nasihat, mendapat pahala, dan Allah janjikan kita ini terselamatkan dari kebinasaan. Kita mendoakan teman kita, sahabat kita yang salah, ya Allah, berikanlah hidayah kebaikan kepada saudara saya yang salah, ampunilah dosanya ya Allah. Maka kalau ini kita bisa laksanakan, Masya Allah. Dan beginilah sebenarnya memang persaudaraan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah, yaitu saling nasihat menasihati. Kalau salah satunya ada yang berbuat satu kesalahan, yang salah itu kalau ada temannya salah, nggak diberikan nasihat, dia diem saja, mendoakan juga tidak. Nah inilah pentingnya. Tadi terkadang memang ya karakternya beda-beda. Kalau di sini ada namanya grup enggak itu Ustaz? Grup WA gitu ada ya? Ada ya? Ada yang kadang keluar enggak itu? Ada. Kalau bisa yang keluar-keluar dimasukin lagi Bang. Ya. Nanti bagaimana rombongannya dengan siapa nanti? Kalau di akhirat katanya tadi masuk surga, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Biar nanti bareng-bareng kita nanti masuk surganya. Ya, jadi Pak Admin ya nanti memasukkan teman-teman yang sudah keluar gitu ya, supaya nyambung lagi persaudaraannya. Ya. Sebenarnya ada aturan Pak. Meninggalkan saudara muslim itu Rasulullah sudah mengatur dalam hadisnya itu. Ada waktunya, berapa harinya itu ada sebenarnya. Beberapa lama kata Rasulullah, la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Ya. Tidak halal bagi seorang muslim itu meninggalkan saudaranya. Neng-nengan bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya apa ya? Ya, satru, diem-dieman. Itu kata Rasulullah la yahillu, enggak halal. Berarti apa? Haram. Berapa lama waktunya? Kata beliau, la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Enggak boleh kalau kita ini diem-dieman lebih dari 3 hari 3 malam. Berapa waktunya Pak? 3 hari 3 malam. Berarti kalau setelah itu la yahillu berarti haram. Makanya kalau kita ini diem-dieman ya sama mungkin istri atau sama anak atau sama teman-teman kita ya tidak boleh lebih 3 hari 3 malam. Makanya kalau kita ini bertengkar dengan orang harusnya kita catat itu Pak. Oh saya bertengkar tanggal sekian, ya kemudian jam sekian, menit sekian, detik sekian, sampai kemudian alarmnya Pak diputar pas 3 hari. Waduh ini sudah 3 hari, saya harus segera perbaikan. Nah seperti itu harusnya. Jangan kemudian kita bertengkar sampai berlarut-larut. Nah ini aturan yang sudah dibuat oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita ikuti insya Allah akan mendatangkan kemaslahatan. Tapi kalau kita langgar, orang kalau sudah 3 hari 3 malam kemudian mereka tidak saling berbaikan, maka bahaya Pak, lebih kuat lagi itu terus menerus akan saling ya, bermarah-marahan, akan saling membelakangi, akan saling ya, tidak mau tegur sapa. Ruginya orang yang saling bertengkar itu apa? Mereka akan banyak kehilangan pahala. Lah iya kenapa? Orang biasanya ketemu temennya apa? Mengucapkan salam, assalamualaikum. Karena bertengkar dia nggak mengucapkan salam, rugi, nggak jadi dapat pahala salam, nggak dapat saling mendoakan. Ketemu teman biasanya apa? Setelah mengucapkan salam Pak, tersenyum, assalamualaikum, dari mana, gimana kabarnya? Harusnya dapat pahala sedekah karena dia tersenyum, tapi karena dia lagi diem-dieman sama temannya, lewat lagi pahalanya, nggak dapat pahala salam, nggak dapat pahala sedekah. Ya, tidak mau tersenyum, lewat lagi. Apalagi yang dilewati, salaman juga terlewat lagi. Padahal salaman itu pahalanya ya banyak, kemudian menggugurkan dosa-dosa. Maka rugi, banyak sekali ruginya orang yang ya, lagi berdiam-diaman itu Pak. Pokoknya tidak enak. Maka kita ini ya, kata Rasulullah yang paling baik kalau ada 2 orang bertengkar Pak, jadi ada posisi yang paling bagus Pak. Posisi ini, kemuliaan ini hanya bisa diraih oleh orang yang bertengkar. Posisi ini bisa diraih hanya orang yang bertengkar saja. Apa posisinya? Kata Rasulullah, wa khairuhuma, dan sebaik-baik dari 2 orang yang bertengkar, ya,
alladzi yabda bisalam, yaitu orang yang pertama sekali datang untuk mengajak berdamai dengan mengucapkan salam. Jadi kalau ingin kita itu mendapatkan posisi yang bagus di sisi Allah, wa khairuhuma, apa caranya? Kalau bertengkar, kita lebih dahulu mendatangi mengucapkan salam, ngajak damai. Bukan gengsi-gengsian, Pak. Ya, jadi ternyata ada posisi yang sangat bagus yang hanya bisa diraih kalau orang itu bertengkar. Maka kalau mau mendapatkan posisi ini, Pak, ya Bapak harus bertengkar dulu. Ya, bertengkar dulu, baru kemudian Bapak mengajak berdamai, datangi orang yang bertengkar dengan Bapak dengan mengucapkan salam, assalamualaikum, salam. Maka Bapak mendapatkan posisi wa khairuhuma, kata Rasulullah, itu orang yang terbaik di antara dua orang yang bertengkar. Tapi kan berat. Makanya berat itu pahalanya besar. Nah, ini jemaah sekalian dirahmati Allah, kita berusaha terus menerus menyempurnakan akhlak kita. Ya, dalam kita bersaudara, dalam kita berukhuwah, karena memang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaikum. Orang beriman itu satu sama lain saling bersaudara. Kalau ada di antara teman kita yang bertengkar, tugas kita adalah faslihu baina akhwaikum, mendamaikan. Jadi kalau ada teman kita bertengkar, tugas kita mendamaikan. Tidak boleh kemudian kita diem-diem saja, Pak. Jangan pura-pura tidak tahu. Maka pentingnya kita ini ya mendapatkan teman yang saleh. Karena di dalam pertemanan kita dengan orang-orang saleh, kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang nanti akan menyelamatkan diri kita dunia dan akhirat. Maka disinilah keutamaannya. Ya, makanya kita kumpul, ya, duduk bareng di masjid seperti ini, ya. Kemudian nanti ya mungkin tidak pulang, ngobrol-ngobrol dulu gitu ya. Itu keutamaannya luar biasa. Ya, keutamaannya luar biasa. Jadi kita ini kan nanti akan bersama lagi, bukan hanya di dunia, tapi insya Allah juga di akhirat. Maka pada pertemuan yang bulan lalu sudah pernah saya sampaikan bahwasanya orang beriman nanti itu kan akan dipertemukan yang pertama dengan keluarganya, yang kedua dengan ya, teman-temannya. Bahkan posisi dan keadaannya pun dijelaskan oleh Allah secara rinci dalam Al-Quran. Di mana? Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-23 dan ayat 35. Allah menjelaskan orang beriman itu nanti akan dipertemukan dengan keluarganya, dengan teman-temannya, sahabat dekatnya. Di mana alal araik yang durun, kata Allah. Mereka itu kemudian nanti duduk-duduk di atas dipan-dipan surga. Yang durun sambil melihat kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada mereka. Bayangkan, Pak. Jadi kita ini nanti di dunia kan duduk-duduk di musola di masjid seperti ini. Di akhirat pun sama, kita akan duduk-duduk juga seperti ini. Cuma bedanya posisi nanti di sana itu kata Allah alal araik, di atas dipan-dipan surga. Benar-benar kenikmatan yang luar biasa. Senang ketemu teman-temannya, senang ketemu keluarganya, sampai Allah mengatakan wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Seseorang itu nanti kalau dipertemukan dengan keluarganya, dengan teman-temannya, masrura, senang sekali, gembira. Ya. Ya, Bapak juga nanti akan dipertemukan dengan istrinya lagi dalam keadaan masrur, bahagia, senang. Benar, Pak? Kira-kira senang nggak ketemu istrinya lagi di surga? Senang ya, Pak? Ya? Senang apa senang? Tidak begitu banyak yang jawab, nggak semangat. Senang nggak ketemu istrinya di surga lagi, Pak? Senang, Pak. Loh, bagaimana tidak senang? Orang Allah mengatakan masrura, ya gembira, bahagia. Tidak ada seorang suami komplain sama Allah, itu tidak ada. Ya Allah, saya itu sebenarnya menderita loh waktu di dunia. Ngapain dicerewetin terus sama istri loh? Masa aku menderita di surga lagi? Ya Allah, tidak ada. Istri kita nanti jadi baik-baik semua. Jangan dibayangkan seperti yang sekarang ini, Pak. Sempurna nanti, akhlaknya sempurna, fisiknya sempurna, pokoknya baik semua. Nggak akan menjengkelkan kita, maka nggak usah khawatir, Pak. Jangan kemudian kepikiran sampai sekarang, ya Allah,
kenapa kok ayatnya seperti itu ya Allah? Masa aku ketemu istri lagi ya Allah? Tidak ada yang seperti itu. Ya, sama seorang istri juga tidak komplain, Bu, nanti ibu ketemu suaminya itu masya Allah senangnya luar biasa. Tidak sampai ibu kemudian protes sama Allah, ya Allah ketemu penyakit satu ya Allah, tidak ada yang lain, tidak ada. Ya memang itu jodohnya. Yang penting sama-sama beriman dan beramal soleh. Nanti ketemu lagi. Kita ini akan bahagia kata Allah masrur. Ya. Maka kita ini pentingnya saling menasihati, kemudian beramal soleh bareng-bareng. Ya. Cuman ini Pak, terkadang beramal soleh itu kan ada menurun semangatnya atau futur Pak ya. Futur Pak ya. Futur itu adalah satu sifat yang menurun. Untuk berbuat amal soleh sudah mulai malas lagi. Nah seperti itu bagaimana caranya kita mencari obat? Nah saat kemudian semangat kita menurun, ya, beramal soleh menurun, sholat jamaah juga sudah mulai nggak begitu aktif lagi, ikut pengajian juga sudah begitu aktif lagi, baca Quran juga sudah mulai nggak suka lagi. Kalau seperti itu bagaimana caranya Pak? Pernah mengalami masa seperti itu Pak? Sholat jamaah rasanya sudah aras-aras, baca Quran jangankan satu juz satu lembar aja susah sekali. Ya, kemudian mau ikut pengajian rasanya juga susah. Maka Bapak harus mencari obat kalau seperti itu. Obatnya apa? Obatnya ada dua Pak. Kenapa? Obatnya apa Pak? Bapak kalau sakit apa kira-kira mau diobati sendiri? Bapak bawa suntikan disuntik sendiri gitu kalau mau sakit? Ya enggak. Maka Bapak harus mencari obat. Orang yang bisa mengobati, yang mengobati siapa kira-kira Pak? Kalau futur lagi sholat males, ibadah males, ngaji males, majelis taklim males, baca Quran males, bagaimana ini caranya mengobati? Nggak ada cara lain Pak. Kita butuh dua obat. Obat pertama nasihat, obat kedua doa. Dari siapa? Ya tadi surah At-Taubah ayat 119. Wa kunu ma'as-shodiqin. Teman-teman kita yang soleh inilah yang nanti akan menjadi obat. Makanya kalau Bapak lihat teman-temannya ini kok kiranya sudah berapa kali pertemuan gak ada, Bapak cari, berikan obat. Kok perasaan sudah 1 minggu nggak kelihatan di Masjid Al-Furqan, kemana sampean ini? Cari orangnya Pak. Ada Pak yang seminggu sudah nggak datang ke masjid ini. Ya dicari, datangi rumahnya, dikasih obat, berarti ada masalah ini, kasihan. Ya. Kalau dicari nggak ketemu, di mana sudah cari ke sana kemari nggak ketemu. Alamatnya yang kemarin sudah kayaknya udah pindah. Ya didoakan supaya berubah menjadi orang yang semangat lagi beribadah. Berarti kalau kita sedang terkena penyakit futur, obatnya ada dua. Yang pertama nasihat, yang kedua doa. Karena kita gak bisa mengobati diri kita sendiri. Maka carilah teman-teman yang soleh, berkumpul dengan orang-orang soleh seperti ini. Rasulullah itu Pak, biasanya kalau selesai sholat tadi ya, seperti Ustaz Usman ini, biasanya selesai salam, beliau kemudian berbalik badan. Untuk apa? Ngelihat sahabat-sahabatnya itu loh, mana yang gak hadir di masjid ini. Sampai seperti itu Rasulullah Pak. Cintanya kepada sahabatnya. Khawatir mungkin dia ada masalah di rumah, khawatir mungkin ada sahabatnya yang sakit. Ada yang bagian ngecek di sini Pak? Nggak ada. Harus ada yang bagian ngecek Pak, mana ini di absen, temannya nggak ada. Itulah cintanya kita kepada saudara kita. Jangan sampai ketinggalan rombongan. Tadi kan wasiqal ladzina taqarrabahum ilal jannati zumara, karena masuk surga secara rombongan. Dicek satu persatu temannya. Ada dua obatnya kalau orang terkena futur. Yang pertama adalah nasihat, yang kedua adalah doa. Yang memberi nasihat ya temannya. Kita nggak bisa memberi nasihat diri kita sendiri. Ya,
Kita juga mendoakan teman kita yang sedang futur itu, mudah-mudahan dengan nasihat dan doa itu tadi itu Allah akan menyelamatkan kita lafi khusrin, dari kebinasaan. Ternyata apa? Ini kita bahas tentang kaitannya pertolongan Allah. Allah menyampaikan ya bahwasanya Allah itu akan mendatangkan pertolongannya kalau kita ini mau menolong agamanya. Di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat yang ke-7, surat Muhammad ayat yang ke-7, Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Allah memberikan satu syarat kalau Allah itu nanti mau menolong kita. Jadi kalau kita ini ingin ditolong oleh Allah, maka lakukanlah syarat ini. Apa syarat dari Allah? Allah memberikan syarat, in tansurullaha yansurkum. Jika engkau menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolong kalian, kata Allah. Surat Muhammad ayat yang ke-7. Bagaimana caranya kita menolong agama Allah? Di antaranya Pak, menolong agama Allah itu tadi menjadikan orang, mengajak orang yang belum mau menikmati agama Allah supaya dia kenal agama Allah, mau menikmati agama Allah. Teman kita yang tidak suka sholat, kita ajak untuk ikut sholat. Teman kita yang tidak suka ikut pengajian, kita ajak ikut pengajian. Itu termasuk menolong agama Allah. Maka kalau ada teman-teman kita, ada tetangga-tetangga kita tahu dia seorang muslim tapi tidak pernah sholat, kita nasihati, ayo ikut sholat sama saya bonceng kemana, ke Masjid Al-Furqan, kita sholat bersama. Kalau ada orang mau mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya, ya, kemudian mengajak orang lain untuk menikmati agama Islam ini, maka itulah orang yang menolong agama Allah. Maka suatu saat kalau kita ini punya masalah, pasti Allah akan menolong kita, baik di dunia maupun di akhirat, Pak. Maka Allah memberikan syarat kepada kita agar kita ini kalau nanti punya masalah ditolong oleh Allah, maka kita harus menolong agama Allah. Nah, caranya begitu tadi. Kalau ada temannya yang tidak hadir, ya, sholat berjamaah sudah berapa hari, kita datangi, kita ingatkan, kita nasihati, maka itu termasuk menolong agama Allah. Ya. Maka makanya kayaknya memang perlu dah itu ya, seperti grup itu nanti saling bertanya, ya, di mana teman kita sudah berapa hari nggak ada. Ini keutamaannya kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Karena ada keutamaan di situ, kita akan saling nasihat-menasihati dan kita akan saling mendoakan. Maka kita ini harus cari tahu, Pak, ada satu sunnah. Kalau kita ini mendoakan saudara kita mendoakan saudara kita, kemudian kita tidak memberitahu kalau kita ini mendoakan dia, maka kata Rasulullah, malaikat itu akan mendoakan kita kembali, Pak. Jadi kalau ada orang mendoakan saudaranya, malaikat akan mendoakan kita kembali. Contoh nih, kalau ada seseorang mendoakan saudaranya agar diberikan kesehatan, ya Allah, berikanlah misalnya, ya Allah, berikanlah saudara saya Ustadz Utsman kesehatan, ya Allah, dan berikan rezeki yang melimpah. Malaikat mengatakan, Pak, malaikat menjawab dan berdoa ulang, berdoa juga dia. Kata malaikat, amin walaka bimithli. Amin, semoga doamu terkabul, walaka, dan bagimu bimisli, yang semisal dengan itu. Maka malaikat mendoakan kita. Saya mendoakan Ustadz Utsman, malaikat mendoakan saya. Jadi kalau ingin didoakan malaikat, sering-sering mendoakan saudara kita yang punya masalah. Maka kita harus tahu saudara kita punya masalah apa, kita harus bertanya. Jadi kita ini, Pak, mohon maaf ini, jangan sampai kita ini bersamanya hanya di dalam masjid saja, di luar masjid kita nggak saling tahu. Bersamanya ketika sholat berjamaah saja, ketika pengajian saja, di luar kita nggak tahu urusannya. Maka sebaiknya kita ini, makanya dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum.
Kita disuruh untuk mengenal teman kita ini Pak, satu persatu. Siapa dia, dari mana asalnya, punya masalah apa. Bagaimana kita bisa mendoakan teman kita kalau nggak tahu masalahnya? Ya, biasanya gimana Pak? Mengetahui teman kita yang punya masalah itu gimana? Mendeteksinya gimana? Ya, biasanya dari awal duduk dia itu diem sama sekali, nggak ada mesem-mesemnya, nggak ada tertawanya. Biasanya ada masalah itu, maka Bapak lihat, datangi kalau dari tadi seperti itu. Atau biasanya gini Pak, kita melihat dari mulai datangnya sampai terakhirnya begini terus, dia megang apa ini? Megang keningnya terus gini. Berarti dia ini ada masalah Pak. Pusing, maka tanya orangnya, ada apa Thomas? Ada apa Dik? Ada apa Pak? Tanya dia. Ya. Atau biasanya kalau enggak ya garuk-garuk kepala Pak, sering ini berarti juga punya masalah. Maka didatangi, kalau kemudian ada masalahnya kita nasihati, atau kemudian ya kita doakan. Sampai seperti itu kita diajari dalam Islam ini, perhatian kita kepada saudara kita ini Pak. Kalau kita ini mau menolong agama Allah, menolong pemeluk-pemeluknya, orang-orang Islam, orang-orang mukmin, orang-orang beriman, maka Allah akan menolong kita. Kemudian dalam hadis Allah menyampaikan bahasanya wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Ya. Ternyata agar Allah menolong kita, kata Rasulullah, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah itu senantiasa akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Pak, ternyata pertolongan kecil yang kita berikan kepada saudara kita, yang kelihatannya mungkin orang lain menganggap remeh, tapi sebenarnya pertolongan yang kita lakukan itu nanti akan mendatangkan pertolongan Allah kalau kita punya masalah. Contoh, ada teman kita misalnya haus, kelihatannya kok kepengen minum tapi tidak punya air. Kemudian kita memberikan air dia. Silakan Ustaz, monggo airnya diminum. Kelihatannya sepele. Begitu air ini kita berikan saudara kita, kita mempersilahkan untuk minum, menolong dia yang sedang kehausan. Memberikan minuman ini adalah nanti akan mendatangkan pertolongan Allah. Kenapa? Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah itu senantiasa akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Maka kita ini bersyukur Pak. Kalau ada orang minta tolong kepada kita itu harusnya kita senang. Kenapa? Berarti Allah sedang mempersiapkan untuk memberikan pertolongan kepada kita. Maka kalau ada tarian-tarian urunan, tarian iuran, itu jangan sampai berkeluh kesah. Ada orang narik iuran lagi, baru kemarin iuran. Jangan seperti itu. Itu sebenarnya Allah sedang mempersiapkan pertolongan untuk Bapak kalau punya masalah. Ada Ustaz di sini tarian-tarian urunan? Ada ya? Ada, harusnya malah senang. Alhamdulillah ada tarian lagi. Berarti nanti saya akan diberikan kemudahan dan pertolongan oleh Allah. Jangan kalau ada tarian iuran pura-pura nggak baca WA. Waduh, ketinggalan aku nggak baca padahal sebenarnya baca. Bahaya ini Pak. Kalau ada tarian iuran, ya kita ini semampu kita lah, tidak berlebihan. Ya mampunya kita berapa ya kita berikan. Misalnya ada saudara kita yang sakit, masuk rumah sakit, opname ada tarikan. Ya, kadang ada orang tuh Pak, Masya Allah, nariknya pinter sekali, narik urunan. Semua temannya nggak ada yang kelewatan, ditariki semua. Ini anggotanya ya 40 orang, semua ditariki, nggak ada yang kelewatan. Dihitung, cek satu persatu. Ternyata cuma 39, kurang satu. Siapa ini yang belum? Dihitung-hitung, dicek-cek semua sudah. Dia sendiri yang belum ternyata. Ya Allah. Pinter narik urunan tapi tidak mau urunan. Ya, ini juga masalah Pak ya. Tapi kelebihannya dia pinter narik Pak ya. Ya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita ini mau mendapatkan pertolongan Allah, hendaknya kita menolong saudara kita. Ini biasanya gini Pak, ya masalah-masalah kecil saja. Kalau ada anak kita minta tolong untuk ditusukin pipetnya,
Ini anak kita atau cucu kita, karena dia bolak-balik nusuk kok nggak bisa. Pak, tolong dong, aku mau minum, nggak bisa ini nusuk pipetnya kok agak susah. Kalau bapak tolong, oh sini nak, sini tak ambil, tak tusukkan. Ketika ditusuk kemudian sudah bisa anaknya minum, bapak telah memberikan pertolongan kepada orang lain, kepada anaknya apalagi. Maka suatu saat karena bapak telah menolong anaknya, mempermudah dia untuk minum, jika nanti bapak punya masalah, Allah akan datangkan pertolongan. Inilah hebatnya balasan dan murahnya Allah. Maka kalau ada orang datang kepada kita membawa masalah, minta pertolongan, bersyukur. Jangan kemudian malah ngomel. Kan mesti kalau ada masalah datang ke saya. Coba kalau nggak ada masalah, nggak pernah mau datang ke saya. Coba kalau sudah mapan, kalau sudah banyak uangnya, nggak pernah mau datang. Loh jelas memang kalau orang mau minta pertolongan kan waktu punya masalah, Pak. Kalau nggak punya masalah ya bagaimana datang? Ya kadang memang kita ini terkadang malah salah. Oh iya dia punya masalah, ya, untung saya yang didatangi. Berarti memang Allah mempercayakan saya untuk membantunya. Bisa kira-kira begitu enggak Pak ya? Angel, ya tapi memang inilah gimana perintah ajaran Islam ya begini. Kalau kita ini menolong orang, sebenarnya kita ini sedang memancing agar Allah mendatangkan pertolongan atas permasalahan kita. Makanya terkadang orang ini masalahnya nggak habis-habis, masalahnya nggak selesai-selesai. Loh kenapa? Orang dia sendiri memang nggak mau suka menolong orang, jarang suka menolong temannya, maka Allah enggan menolongnya. Karena syarat agar Allah mendatangkan pertolongan, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah itu akan mau memberikan pertolongan kepada seseorang jika orang itu mau menolong saudaranya. Seorang suami bantu ngangkat galon istrinya, Mas, galonnya berat, aku tidak bisa ngangkat, tolong bantu dong. Suaminya bilang, oh ya dek, sini tak bantu. Akhirnya suaminya bantu ngangkatin galon, mempermudah, membantu istrinya. Suatu saat kalau suami itu punya masalah, Allah akan datangkan pertolongan kepadanya. Maka kalau kemudian suaminya ya bantu ngangkatin galon, itu sebenarnya kita itu lagi ya nyelengi, lagi nyimpen pertolongan Allah, suatu saat akan didatangkan kepada kita. Kalau nggak di dunia, di akhirat, urusan kita dipermudah. Urusan di yaumul ba'ats, urusan di yaumul hisab, urusan di yaumul mizan, Allah akan permudah. Maka kalau ada orang minta tolong kepada kita, yang kita ingat hadis ini, ya Allah, Engkau menjanjikan lewat Rasulmu, kalau aku menolong saudaraku, pasti Engkau akan mendatangkan pertolongan untukku. Inilah Pak. Sehingga ketika kita mengetahui ya hadis semacam ini, insya Allah kita ini akan mudah untuk menolong orang lain, apalagi mungkin istri kita, apalagi saudara dan teman-teman dekat kita. Beginilah caranya Islam mengajarkan kita. Yang terakhir Pak, yang terakhir tadi disampaikan ya, akhi, siapa saudara kita sih Pak? Saudara kita itu ada yang dekat dengan kita, saudara kita ini ada yang ya jauh dengan kita. Pokoknya yang namanya mukmin di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 itu innamal mu'minuna ikhwah. Ya, sesungguhnya orang mukmin satu sama lain saling bersaudara. Kita juga punya saudara di luar Indonesia Pak. Yang di Malaysia saudara kita kalau dia mukmin, yang di Palestina saudara kita kalau dia mukmin. Maka tugas kita mendoakan. Ya, makanya tadi ya beliau berdoa yang untuk saudara-saudara kita di mana saja berada. Maka kita mendoakan, minimal menolong saudara kita yang sedang mungkin didolimi, sedang dianiaya di Palestina. Minimal kita ini mendoakan, ya Allahumma ansuril muslimina fil Palestina. Ya Allah, hendaknya Engkau menolong ya Allah saudara-saudara muslim yang ada di Palestina. Ya Allah, Allahumma ansurhum 'alal yahud. Ya Allah, tolong ya, tolong mereka itu ya Allah, saudara-saudara orang muslim dari ganasnya Yahudi. Kita mau memberikan doa Pak. Kalau kita mau menolong minimal dengan doa itu luar biasa, karena doa ini benar-benar Allah akan mengingat dan mencatat.
Kita mendoakan dapat pahala, kita mendoakan meringankan saudara kita yang sedang teraniaya di sana. Maka yang mudah-mudahan lah Pak, dalam waktu-waktu terakhir ini ya, kita sisipkan doa-doa kita. Ya, kalau mungkin kita belum bisa mengirimkan obat-obatan atau makanan, ya minimal kita mendoakan saja. Semua di mana saja Pak saudara kita, ya semoga mereka itu mendapatkan ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali sebelum